Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah salat subuh yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kekuatan untuk menjalankan sebuah perintah yang sangat mulia, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim di surah Muhammad, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى زادهم وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادهم هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Allah mengatakan, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk kepada jalan kebenaran, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menambah bagi mereka hidayah dan taufik kepada kebaikan. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kekuatan untuk beramal, yang mana hal ini akan menjauhkan mereka daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, senantiasa kita berniat untuk melakukan kebaikan ini penting. Senantiasa kita ingin terus berjalan dan tetap di atas kebenaran, ini penting sekali. Sehingga di antara pesan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala kepada putranya adalah untuk senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan. Sungguh engkau akan berada dalam kebaikan, senantiasa dalam kebaikan, selama engkau berniat untuk melakukan kebaikan. Sebuah perjalanan yang begitu cepat waktu yang kita rasakan. Setelah Ramadan, kita telah melewati Syawal. Di waktu yang sama kita lihat perubahan yang begitu luar biasa. Kesibukan waktu orang di bulan Ramadan dalam melakukan kebaikan-kebaikan
dengan setelah Ramadan. Memang syariat yang mulia ini tidak meminta kepada kita agar sama hari-hari Ramadan dengan di luar Ramadan. Tidak ada tuntutan untuk itu. Tidak harus sama Ramadan dengan di luar Ramadan. Bahkan syariat sendiri membedakan hari-hari Ramadan dengan di luar Ramadan. Jangankan Ramadan dengan di luar Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan sendiri itu berbeda. Kalau kita perhatikan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita akan lihat perbedaan antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan. Jadi slogan yang mengatakan bahwasanya mari kita jadikan hari-hari di luar Ramadan seperti Ramadan, maaf kata saya kurang sependapat. Rasulullah SAW tidak menjadikan hari-hari Ramadan pun sama. 10 akhir Ramadan padatnya kegiatan yang Rasulullah lakukan sampai dengan i'tikaf, diikuti oleh istrinya dan para sahabat-sahabatnya, dan menjadi sunnah yang terwarisi sampai hari ini. Itu tidak sama dengan awal-awal Ramadan. Kesungguhan, kedermawanan, dan segala hal kebaikan lainnya ada pada Rasulullah SAW itu digambarkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Kalau Rasulullah itu hari-harinya adalah di luar Ramadan terkenal dengan orang yang sangat dermawan, pemurah, ya, begitu segera dalam segala kebaikan. Itulah contoh teladan kita Rasulullah SAW. Namun ketika masuk ke Ramadan, bahkan di 10 akhir Ramadan, beliau berbeda dengan hari-hari lainnya. Ini menunjukkan hari Ramadan berbeda dengan hari di luar Ramadan. Namun perbedaan yang ada pada hari Ramadan dengan di luar Ramadan itu tidak ada pada yang namanya meninggalkan sebuah kewajiban. Tidak ada yang namanya meninggalkan sebuah kewajiban. Yang mana kewajiban ini berlaku di bulan Ramadan bahkan di luar Ramadan. Bahkan sejumlah ibadah yang sifatnya sebuah penekanan yang kuat ya Rasulullah SAW itu pun berlanjut setelah Ramadan. Salat witir jemaah semuliakan. Salat witir. Ini kita sudah sebulan lebih sudah memasuki Dzulqa'dah. Kita tidak lagi dalam bulan Ramadan. Kira-kira salat witir bagaimana? Sebagai renungan untuk kita semua. Padahal salat witir itu bukan ciri khas bulan Ramadan. Witir itu satu sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba muslim di penghujung malamnya atau di akhir dia setelah salat Isya misalnya. Namun bagaimana dengan sunnah ini? Ya. Qiraatul Quran. Kalau Ramadan bahkan kita kejar-kejaran. Ada orang ketika sedang ceramah pun baca Quran. Sedang ceramah tarawih jamaah baca Quran karena ngejar khatamnya. Sedang sebadah salat subuh juga begitu. Yang dia kejar khatamnya. Bagus, bukan tidak bagus. Pertanyaannya, setelah Ramadan ini sudah sebulan, berapa kali khatam? Minimal satu Ramadan, satu bulan sekali khatam, jemaah sekalian. Di sini menjadi hal penting untuk kita renungkan. Jadi hal penting sekali. Hari-hari yang kita lewati ini merupakan hari-hari amal sebenarnya. Hari-hari amal. Hari-hari amal. Karena orang beralasan di bulan Ramadan kami ada pekerjaan,
yang mungkin agak diringankan. Sama juga di luar Ramadan. Kita tidak bekerja di malam hari, di siang harinya, paginya mungkin bekerja, tapi di malam hari tidak bekerja. Disinilah jalan hidayah yang kadang kita belok darinya, meninggalkannya. Yang kadang kita menempuh jalan hidayah itu sesaat saja. Sedangkan orang yang benar-benar dia menempuh jalan hidayah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, keteguhan di atas jalan hidayah itu, tariqul haq, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan dia taufik kepada kebaikan-kebaikan setelahnya. Oleh karena itulah, jamaah saya muliakan, di sini saya ingin mengatakan bukan kita harus mesti sama dengan Ramadan, tapi ada amal-amal setelah Ramadan mesti dilanjutkan. Sebuah sunnah ya, untuk bersenang gembira di hari raya. Ya. Satu sunnah Nabi SAW. Memang itu hari kita bergembira. Sebuah sunnah Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan ada keringanan bagi kita, rukhsah untuk jamak salat, qasar salat. Ini merupakan sebuah sunnah Nabi SAW. Akan tetapi meninggalkan amal yang sebelumnya dilakukan itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Maka salah satu nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr, apa kata baginda SAW? Sebuah nasihat yang luar biasa. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Janganlah kamu seperti si fulan. Jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail. Allah. Dulu dia orang yang melakukan qiyamul lail, bangun dia salat malam. Fataraka qiyamul lail. Kemudian setelah itu dia meninggalkan qiyamul lail. Kata Rasulullah, jangan kamu seperti si fulan. Sahabat ini orang-orang cerdas, ulul albab, ashabul aqul. Sahabat Nabi ini orang-orang cerdas. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, jangan seperti si fulan, beliau ketika itu tidak ingat si fulannya. Siapa si fulan itu? Yang dicari bukan si fulan. Siapa si fulan itu ya Rasulullah? So yang berakar nyanyi temayang, nyuhal temayang. Itu bukan kesibukan para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu ciri khas mereka. Ketika turun ayat Al-Quranul Karim, turun wahyu, sebuah teguran, ajakan atau didikan adab kepada umat Nabi Muhammad SAW, para sahabat ini cepat sekali merasakan inilah diri mereka. Sebagaimana ketika turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawl kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian wahai orang beriman mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ketika itu para sahabat itu ada yang coba mencapai apakah saya ada melakukannya atau tidak. Meninggikan suara di hadapan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka menyadari ada di antaranya saya pernah, sehingga mereka pun nangis, sehingga Rasulullah pun mencari di mana sahabat fulan, sehingga dikabarkan dia itu menangis terus menerus. Apa yang mereka tangisi? Mereka khawatir dengan sebuah satu perilaku, yaitu meninggikan suara di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menggugurkan amal mereka tanpa mereka sadari. Gelisah.
sahabat. Ini cerdasnya para sahabat, jemaah saya muliakan. Kembali kepada Abdullah tadi. Kata Rasulullah, la takun mithla fulan. Janganlah kamu seperti si fulan. Maka sahabat yang mulia ini, setelah mendengar petuah nasihat dari Nabi SAW, setelah hanya itu beliau tidak pernah lagi meninggalkan qiyamul lail. Rasul katakan, jangan kamu seperti si fulan. Hari ini jemaah semuliakan, kita berpuluh ratusan ceramah sudah kita dengar, enggak dikatakan si fulan. Kita jemaah sekalian, kita bahasanya kita. Hadirin yang saya muliakan, janganlah kita, tapi kayaknya kayak untuk si fulan. Ini masalahnya di mana? Masalahnya di mana ini? Tingkat kecerdasan kita tidak secerdasnya para sahabat Nabi SAW. Maka agama ini ketika bicara cerdas, arahnya ke sana. Ya, Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, ulama besar ternama, punya karya-karya yang sangat hebat sekali. Beliau punya sebuah kitab namanya Adabud Dunya wad Din. Di bab pertama itu berbicara tentang kelebihan atau keutamaan akal, wa dhammul hawa, dan tercelanya hawa nafsu. Di antara ungkapan yang beliau tuliskan di situ adalah, barang siapa yang Allah berikan akal, maka dia sudah mendapatkan pemberian yang luar biasa, sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dan musibah yang paling besar menimpa seseorang adalah musibah kejahilan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan dalam Al-Quran agar orang bertafakkur, agar orang berpikir, agar orang mengambil pelajaran, itu ditujukan kepada orang-orang yang berakal. Ya. Jadi la ayatil liqaumi ya'qilun. Ya'qilun ini liya'lamun dan seterusnya. Hadirin, ini sebuah hal yang saya kira perlu sama-sama kita untuk merenung kembali. Hidayah yang Allah berikan untuk tidak disia-siakan. Ya. Hidayah itu untuk mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mengantarkan kita ke ujung Ramadan dan memasuki Syawal. Ya. Tidak demikian. Maka oleh karenanya orang-orang mukmin itu dia akan selalu mengaca, dia akan selalu melihat kesempatan yang mengarahkan dia kepada kebaikan dari kebaikan berikutnya. Hari ini kita memasuki Dzulqa'dah, bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Antara sunnah yang hari ini mungkin kita tidak bisa lakukan karena kondisi kita jauh, kecuali bagi jamaah-jamaah yang akan mungkin ada berangkat haji, adalah sunnah umrah di bulan Dzulqa'dah. Kalau kita perhatikan, ada sejumlah umrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan ini. Namun kita yang tidak melakukannya, yang tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti itu, ada ibadah-ibadah yang perlu kita persiapkan dari sekarang, yaitu sunnah para anbiya. Persiapan kita untuk kurban misalnya. Ini adalah jalan hidayah. Maka Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalan-jalan orang sebelumnya, para anbiya. Itu Ibrahim alaihissalam misalnya.
Ketika Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu teladan, orang yang diteladani dari sisi ibadahnya, ketulusannya, tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di ayat-ayat berikutnya, wa kadzalika auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Begitu juga wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti Ibrahim alaihissalam. Sebuah sunnah para anbiya yang terus menerus mereka mewarisinya, mengingatkan kepada kita bahwasanya jalan hidayah itu tidak pernah putus. Maka yang diikuti oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah teladan mereka, para pembawa hidayah yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini saya ingin mengatakan bahwasanya orang-orang yang telah mendapat hidayah itu dia mesti mencari terus dan menepati terus jalan tersebut untuk menuju ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini jalan hidayah yang kita tempuh tidak seberat jalan yang kita tempuh di perjalanan hari-hari yang kita tapaki. Bisa dibayangkan jemaah saya muliakan, bagaimana beratnya jalan hidayah yang ditempuh oleh para sahabat dahulu, orang-orang soleh sebelum kita. Ya, masing-masing ada tingkat beratnya. Namun ingin saya katakan bagaimana berat yang mereka tempuh. Sembunyi-sembunyi, harus siap hilang nyawa dan sebagainya. Hari ini kita pergi masjid, saya dari Alulim kemari itu enggak melewati jalan yang gelap yang menakutkan, tidak ada. Jarak yang jauh itu seakan-akan tidak begitu jauh lagi. Tapi bisa bayangkan orang dulu yang belum ada pencahayaan seperti hari ini, bagaimana mereka menjaga hidayah yang telah Allah berikan itu. Gelap itu tidak gelap bagi mereka. Gelap tapi tidak gelap bagi mereka. Kenapa? Pancaran hidayah itu lebih bersinar. Itu yang mengarahkan mereka untuk bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, maka mudah-mudahan di awal ceramah saya pada ba'dal 'Aid ini mengingatkan diri saya dan kita semua, janganlah menjadi orang yang berhenti dalam sebuah kebaikan yang sebelumnya pernah dilakukan. Dipesan Rasulullah tadi kepada sahabat demikian, la takun mithla fulan, janganlah kamu seperti si fulan. Dalam sebuah contoh, dulu sebelumnya dia orang melakukan qiyamul lail, ya minimal witir, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Jangan seperti si fulan yang dulunya dia rutin baca Al-Quran, kemudian dia tidak pernah lagi baca Al-Quran. Jangan seperti si fulan yang dulunya dia orang aktif dalam berderma, sekarang dia berhenti untuk berderma, memberikan sedekah dan sebagainya. Jangan seperti si fulan dalam banyak hal kebaikan-kebaikan lainnya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada mereka, yaitu orang-orang yang telah diberikan hidayah, kemudian Allah tambahkan hidayah untuk mereka, dan Allah pun memberikan ketakwaan kepada mereka. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.